masih sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Nah adik-adik, pada pagi hari ini Kak Sinta yang mimpin pujian. Kak Sinta kangen sekali sama kalian ya adik-adik. Yuk kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya adik-adikku. Kak Sinta akan memimpin doa pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih pada pagi hari ini Kau berikan kami kesehatan dan umur yang panjang. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin memuji nama-Mu. Kau berkati setiap ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Berkati juga setiap kakak sekolah minggu yang membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami siap memuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian hidupku mau mengasihimu,
Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Shalom adik-adik, apa kabarnya pada hari ini? Kalian sudah mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu ya? Kalian ikut tetap menyanyi kan ya? Oke, sekarang kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalisa ajak kalian semua untuk berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, Engkau sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Engkau pelihara kami selama seminggu ini dalam perlindungan-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kami buka telinga kami buka hati kami, mendengarkan firman Tuhan dengan serius. Dalam nama Tuhan Yesus kami memuji-Mu. Haleluya. Amin. Hari ini Kalisa akan menceritakan tentang sebuah kisah. Kita buka dulu ya di Yohanes 12 ayat 1 sampai 6. Enam hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania di rumah Simon si kusta. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan Marta melayani. Datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya,
Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Melihat itu, murid-murid gusar. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Singkat cerita saja ya, judulnya yaitu Yesus diurapi di Betania. Dikisahkan bahwa 6 hari sebelum Paskah, Yesus pergi ke suatu tempat. Ya, dia pergi kemana? Dia pergi ke rumahnya Bapak Lazarus. Ya, Bapak Lazarus memiliki 2 saudari. Ya, memiliki 2 saudara perempuan yang bernama Marta dan Maria. Ya, dikisahkan ketika sedang perjamuan itu, Yesus sudah sedang diajak perjamuan di rumahnya Bapak Lazarus itu. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Tadi kalian sudah lihat ya, sudah dengar tadi firman PPW Praise and Worship yang dinyanyikan oleh kakak sekolah minggu. Ada lagunya ya, seperti wanita mengurapimu. Nah, ketika itu waktu di perjamuan Bapak Lazarus ya, Maria yang saudaranya Bapak Lazarus itu, dia tiba-tiba datang mendekati Yesus. Apa yang dia lakukan adik-adik? Dia membawa sebuah minyak wangi. Ya, minyak wangi ini bukan minyak wangi sembarangan adik-adik, tetapi minyak wangi yang sangat wangi. Ya, nama minyak wanginya adalah minyak narwastu. Ya, kalau kita pakai minyak narwastu, wah, wanginya bisa sampai satu ruangan kecium wanginya yang begitu khas. Ya, dan minyak narwastu harganya enggak harga murah, tetapi harganya sangat mahal. Apalagi minyak yang dimiliki oleh Maria adalah minyak yang murni. Dia tidak ada campuran, wanginya pokoknya wangi banget. Ya, nah ketika itu dia datang mendekati Yesus, dia membawa sebuah minyak wangi yaitu minyak narwastu. Apa yang dia lakukan kepada Yesus? Dia datang, ya, kakinya Yesus ini anggap saja kakinya Yesus ya. Dia datang kepada Yesus, dia ambil, dia pegang kakinya Yesus, dia menyeka, dia membasuh kakinya Yesus dengan minyak wangi itu adik-adik. Ya, dan selain itu bukan hanya minyak wanginya saja, tetapi dia mengambil rambutnya dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Wah, kalau Kak Lisa disuruh minyak wangi untuk membasuh kaki orang, kayaknya sayang banget ya. Daripada buat menyeka kaki orang, mendingan kita pakai wangi sendiri, benar nggak? Tetapi Maria berpikir yang beda dengan Kak Lisa. Mungkin Kak Lisa berpikir minyak wangi dipakai untuk disemprot di badan,
Tetapi Maria tidak. Dia karena menyayangi Yesus, dia mengasihi Yesus dengan sepenuh hatinya, dia mengambil apa yang dia punya yang paling berharga, minyak wangi yang super mahal. Ya, dia datang kepada Yesus, dia membawa minyak wangi ini, dia menyekah kaki, dia membasuh kaki Yesus dengan minyak wangi dan menyekah dengan rambutnya. Ya, begitu dia sangat mengasihi Yesus. Dia nggak hitung-hitungan lagi mahal atau enggak, dia nggak pikir begitu. Tetapi karena dari hati dia ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dia memberikan minyak narwastu itu. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik sudah memberikan yang terbaik untuk orang yang kalian kasihi? Mungkin untuk mama kalian, untuk papa kalian, bahkan untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia, atau bahkan untuk gereja kita. Apa yang sudah adik-adik lakukan? Mungkin saat ini adik-adik belum bisa menghasilkan uang ya, belum bisa mencari uang. Tetapi apa yang bisa kalian lakukan untuk orang-orang yang kalian sayangi? Kalian bisa memberikan bantuan kepada mama papa. Ketika kalian melihat orang tua kalian sedang susah, jangan tutup mata, jangan pura-pura nggak mau tahu. Tetapi apa yang kalian lakukan? Kalian tanya, "Ma, apa yang bisa saya bantu, Ma? Pa, apa yang bisa saya bantu, Pa?" Ya, ketika kalian melihat ada anak-anak yang di pinggir jalan yang meminta-minta, yang mungkin dia tidak makan berhari-hari, ya, apa yang kalian lakukan? Kalau kalian punya snack, kalian punya makanan, kalian beri kepada mereka. Ya, segala sesuatu pemberian itu bukan berarti kita memberikan uang, tetapi kita memberikan yang terbaik yang ada pada kita. Apa sih Kak yang terbaik yang ada pada kita? Satu, yaitu kepintaran kita. Ya, kalau ada teman atau adik yang gak bisa mengerjakan PR, jangan dibiarin ya, harus dibantu adiknya. Di sini saya bantuin kerjain matematika. Ya, kalian menawarkan bantuan, itu kepintaran kalian, itu termasuk kemampuan kalian, termasuk sesuatu yang berharga yang ada pada kalian. Yang kedua, apa saja ya Kak? Tadi yang pertama, kepintaran kalian. Yang kedua, tenaga kalian. Ya, kalau misalnya melihat mama yang sedang sakit karena mungkin demam atau sakit apa, tergeletak di rumah gitu ya, di kamar tidur, tidak bisa bangun karena sakit kepala misalnya gitu ya. Apa yang kalian bisa lakukan? Kalian berinisiatif, ngomong sama mama, tanya sama mama, "Ma, mama mau makan apa? Aku ambilin ya." Oh, bukannya seneng lagi, maminya pasti seneng banget. Ya, mama di rumah, ibu di rumah pasti seneng banget. Karena kenapa? Karena itu menunjukkan kalian sayang, kalian perhatian kepada dia. Ya, apalagi Kak? Selain tadi kepintaran kalian, tenaga kalian, apalagi kebaikan hati kalian. Ya, perhatian kalian. Kalian memperhatikan orang seneng loh. Misalnya nih, ada adik-adik yang sekolah minggu tahu ya Kalisa misalnya sedang sakit, terus tiba-tiba WA sama Kalisa, Kalisa sudah sembuh belum? Ih, seneng banget loh, Kalisa seneng banget kalau ada adik-adik yang perhatian sama Kalisa, tanya Kalisa sudah sembuh belum? Atau enggak sekedar menanyakan, Kalisa apa kabarnya hari ini? Kita sudah lama tidak berjumpa. Wah, bukannya seneng lagi, Kalisa senang sekali. Itu bukti kalian sayang sama Kalisa. Ya, ayo adik-adik, berinisiatiflah. Yuk kita tanamkan dalam diri kita peduli dengan orang. Ya, nggak usah disuruh sama mama. Cepetan bantuin mama sibuk. Nah, itu kan namanya dipaksa. Ya, dipaksa baru lakukan. Belum lagi nanti kalian menggerutu. Si mama bawel banget sih, nyuruh-nyuruh terus. Ya, kalian bersungut-sungut, kalian menggerutu. Itu tidak baik. Lebih baik kalian berinisiatif. Kalian bertanya duluan kepada mama. Sebelum mama meminta bantuan, kita menawarkan diri dulu. Itu berarti adik-adik adalah anak yang berinisiatif. Anak-anak yang peduli.
orang lain susah, kalian mau bantu. Ya, ingat, Tuhan Yesus memberikan kita 2 tangan, memberikan 2 kaki, memberikan segala yang kita punya. Harus kita apa? Harus kita syukuri dan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, Tuhan kasih 2 tangan, gunanya buat apa? Untuk membantu orang. 2 kaki buat apa? Untuk berjalan buat apa? Berjalan bersama Yesus. Ya, berjalan untuk membantu orang lain. Ya, melihat orang yang kesusahan, jangan tutup mata, jangan pura-pura tidur, ya, pura-pura nggak tahu. Tapi kalian lakukan apa yang kalian bisa. Oke? Nah, mulai hari ini Kalisa mau kalian semua melakukan kebaikan setiap harinya. 1 kebaikan setiap harinya. Oke? Nah, Kalisa mau minggu ini ada tugas untuk kalian. Tugasnya apakah? Tugasnya yaitu 1. Oke, sekian firman Tuhan untuk hari ini. Kalisa mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, kami mau menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau berinisiatif Tuhan untuk melakukan kebaikan ya Tuhan, untuk orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kesadaran ini Tuhan muncul atau timbul dari hati kami sendiri Tuhan, tanpa paksaan, tanpa didesak oleh siapapun juga Tuhan. Karena ini kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.